Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ima Rofayati, guru di SMK Muhammadiyah Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 UIN Raden Said Surakarta. Pada kesempatan ini, Kamis 12 Januari 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perkembangan Islam pada masa modern. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Kritik dan saran sangat saya harapkan agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita seperti biasa, setiap sebelum pembelajaran kita diterapkan untuk membaca Al-Quran ya. Ini kita merajaan dulu dari surat Az-Zalzalah, meneruskan surat yang kemarin. Dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu asqalaha. wa akhrajatil ardu asqalaha Wa qalal insanu ma laha. wa qalal insanu ma laha Yawma idzin
ing sarraya wa may ya'mal misqala dzarratin sarraya. Ya, cukup satu surah dulu. Sudah ngomong tadi. Pagi hari ini ternyata yang berangkat cuma sedikit karena banyak sakit ya. Saya absen dulu. Hanif Kusuma hadir, Raisa, Eva sakit pagi kemarin juga sakit. Terus ini Desti ada Atika ada, Elsa, Monica, Niken sakit ya, Cindy hadir, ini dia hadir ya. Terus masih ada lagi Kayla, Ijen, Putri sakit. Terus Dinda sakit juga, Putri Chandra sakit. Nia, Ijen ada keperluan keluarga ya. Ya, semoga yang ada keperluan keluarga dilancarkan urusannya, yang sakit segera sembuh. Ini yang sakit segera sembuh, yang di sini tetap semangat. Anak-anak, yang akan kita bahas ini adalah tentang perkembangan Islam pada masa modern, menganalisis perkembangan Islam pada masa pertengahan, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Nah, ini dan menganalisis perkembangan Islam di Indonesia, pembaharuan Islam di Indonesia. Karena kemarin itu kita sudah membahas tentang pembaharuan Islam di dunia dengan ada beberapa tokoh, diantaranya ada Muhammad Abduh dan Muhammad Rosid Ridho. Maka untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan itu kemarin sudah dijelaskan bahwa pembaharuan adalah, Anda tahu pembaharuan adalah? Anda silakan. Pembaharuan adalah silakan bosan dulu. Pembaharuan adalah modernisasi yang mengandung pengkajian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat, istilah, institusi Islaman dan sebagainya. Ya, jadi perubahan tatanan ya, bisa diartikan seperti itu ya. Nah, sekarang untuk materi kalian bisa kalian amati dulu video ini. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kebangkitan Islam di Indonesia, tokoh-tokoh kebangkitan Islam di Indonesia. Tadi ada Muhammadiyah itu ada tokohnya. Siapa tokoh Muhammadiyah itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu adalah, berarti beliau itu adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam, tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Ada yang tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau lahir di mana? Ya, di Jakarta. Nah, kemarin warga Muhammadiyah itu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu libur pada bulan-bulan November kemarin kan ada suatu kegiatan dari warga Muhammadiyah. Itu kegiatan apa kata yang tahu? Taman Muhammadiyah. Taman Muhammadiyah. Ya, pinter. Taman Muhammadiyah ke-48. Jadi kita di Indonesia ini banyak sekali organisasi. Ada Muhammadiyah, ada apa lagi? Ada apa lagi selain Muhammadiyah? Itu anak sejarah Muhammadiyah. Yang lain selain Muhammadiyah? Ada lagi selain itu kan masih dalam lingkup Muhammadiyah yang lain. Itu masih dalam Muhammadiyah lagi.
Bulan Muhammadiyah. Ada apa lagi? Nahdlatul Ulama. Ada apa lagi saudara-saudara kita selain Nahdlatul Ulama? Ada ini, ada apa lagi? Yang pusatnya di Solo. Yang itu loh, Kiai Haji Pak Ustaz Haji Sukino itu siapa apa? MTA. Ada lagi seperti AAKIM itu yang Jawa Barat itu apa? Persis, ada Al-Insan. Jadi organisasi Islam itu banyak. Jadi jangan kalian tahunya itu hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada MTA, ada LDII, ada Persis, ada Al-Insan. Itu banyak sekali. Itu adalah di situ kita harus bisa saling menghormati. Jadi ketika ada warga Muhammadiyah melakukan ada muktamar ya, warga yang lain yang apa itu NU menghargai. Ketika NU ada kegiatan pengajian yang lain, itu yang penting kita saling menghormati. Jangan mencari kesalahan perbedaan. Jangan hanya mencari perbedaan. Kepada yang beda agama saja kita dihadirkan untuk menghormati, apalagi adanya yang kita menyinggung tentang organisasi Islam yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia itu siapa saja, apa saja, siapa saja dan bagaimana pemikirannya tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, sekarang saya bagi menjadi dua kelompok. Ini sudah ya. Di sini tugas kalian yang sini mencari materi tentang yang kelompoknya Mbak Elsa itu mencari tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amin Rais, Nurholis Majid, ya, Nurholis Majid. Terus kelompoknya Mbak Monica, Mbak Hanif sama Mbak Atika itu tentang Syekh Abdul Ahmad, Syekh Jabil Jabek dan Abdul Karim Amrullah. Itu tentang 3 tokoh itu dulu. Nanti tokoh selanjutnya untuk kelompok yang teman-teman yang tidak masuk. Jadi silakan itu kalian cari tentang tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut? Ini cuma sejarahnya tokoh tersebut, maksudnya bedanya tokoh tersebut sama pemikirannya bagaimana. Terus nanti kalian menyampaikan untuk dipresentasikan. Silakan bisa segera untuk berdiskusi. Silakan mejanya di hadapan saja. Nah, kelompok 2 sudah? Belum, sempurnakan dulu kelompok 2. Kita nunggu kelompok 2. Nanti kelompok 1 presentasi kelompok 2. Nunggu selesai dulu ya. Yang keras nggak apa-apa ngomongnya.
Lebihnya lancar, Lancar, Bu. lancar ya. Karena sekarang itu era pembelajarannya itu tidak lepas dari ini ya, dari HP. Dari Android itu misalnya belajarnya lebih suka dengan Android. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang kelompok 2 silakan diperhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2, sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Dina Maisaroh. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan nama-nama tokoh-tokoh pembaruan di Islam di Indonesia, tokoh-tokoh pemikir di Indonesia, Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada Syekh Abdullah Ahmad. Syekh Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang tahun 1878. Beliau adalah tokoh pembaru Islam yang memiliki peran besar dalam yang pertama pendidikan, yang kedua sekolah modern, sistem sekolah Belanda yang diadopsi dari sistem sekolah Belanda pada tahun 1907 Masehi. Yang kedua pembaruan pendidikan, yang ketiga adalah pembaruan metode pengajaran. Nah, tokoh yang kedua yakni Syekh Jamil Jambe. Syekh Jamil Jambe lahir pada tahun 1860 di Bukit Tinggi. Beliau merupakan salah satu ulama besar di Padang Panjang. Syekh Jamil Jambe akrab dipanggil Syekh Muhammad Jambe. Nah, untuk pemikiran beliau, Syekh Jamil Jambe, yang pertama tabligh di depan umum, yang kedua mengganti bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, tentang tarikat, dan selanjutnya Bapak Ilmu Falak. Yang ketiga Abdul Karim Amrullah, lahir pada 10 Februari 1879 di Minangkabau. Pemikiran Abdul Karim Amrullah diantaranya yang pertama kurikulum pendidikan, yang kedua sistem dan metode pembelajaran, yang ketiga organisasi murid, dan yang keempat kita pegangan guru dan murid atau rujukan. Nah, teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mungkin sebelum kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Oh iya, silakan. Apa contoh metode pembaruan pengajaran? Maksudnya pembaruan metode pengajaran. Pembaruan metode pengajaran. Dari pertanyaan tersebut yakni pembaruan metode pengajar. Upaya metode pembaruan Syekh Abdul Ahmad sebagai berikut. Ya, karena dulu tuh metode pembelajarannya hanya monoton dan tidak ada pembaruan lain, jadi Syekh Abdul Ahmad itu memiliki pembaruan yakni metode debating. Jadi mengadakan debat tanya jawab antara siswa dan pengajar seperti itu. Selanjutnya ada metode pemberian hadiah dan hukuman. Menurutnya pujian perlu diberikan oleh guru bila anak didiknya memiliki akhlak yang mulia. Yang selanjutnya ada metode bermain dan rekreasi. Menurut pandangannya, anak-anak perlu diberi waktu untuk bermain dan
bersenang-senang, serta beristirahat dalam proses belajar mengajar. Nah, kalaupun tidak adanya metode ini, para siswa mungkin dalam pemikiran beliau, siswa akan bosan dan pembelajaran itu tidak akan lebih mudah diterima oleh siswa seperti itu. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum. Nah, pembaruan kurikulum di bidang kurikulum adalah integrasi kurikulum, yakni memadukan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama serta bahasa pada program pendidikan ini. Jadi adanya perpaduan antara bahasa, agama, dan sistem pendidikan yang ada. Sudah, apa sudah menjawab pertanyaan? Sudah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok sudah bisa menanggapi dengan baik ya dari apa yang ditanyakan oleh teman kita. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Lestari Anggraini. Saya sendiri Anggraini. Ya. Yang pertama, kita akan membahas Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan cukup populer terutama di Pulau Jawa sebab ia berasal dari sebuah daerah di Jawa. Ketenarannya juga disebabkan oleh pembaharuan yang dilakukannya di bidang pendidikan. Ia dikenal sebagai seorang pendiri salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Ahmad Dahlan, Ki Haji Ahmad Dahlan, bernama asli Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Pemikiran Ahmad Dahlan. Ide pembaharuan Ahmad Dahlan tentang metode pengajaran dalam dunia pendidikan merupakan metode sintesis antara metode pendidikan modern barat dengan pendidikan tradisional pesantren. Selanjutnya Amin Rais. Amin Rais dilahirkan di Solo pada tanggal 28 April 1944. Putra pasangan Suhud Rais dan Suhaimiyah. Sejak kecil ia dididik dan dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah dan kultur pendidikan. Selanjutnya, hasil pemikiran Amin Rais. Amin Rais adalah sosok yang sangat apresiatif terhadap pemikiran Islam Puritan dari tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslim dan Jemaat al-Islam, dan pemikiran kaum modernis awal yang secara teologis dan ritual mempengaruhi
Elsa. Nurholis Majid sebagai tokoh intelektual. Nurholis Majid atau Cak Nur memiliki pemahaman keagamaan yang terbuka. Ia selalu mengembangkan proses keagamaan itu sebagai pembebasan, yakni pembebasan diri dari segala kekuatan tirania yang membelenggu kebesaran kita. Membelenggu kebesaran kita. Pada usia yang muda ia sudah mengguncang wacana pemikiran Islam di tanah air. Berangkat dari dunia pesantren yang tradisional, ia justru menyadarkan masyarakat Indonesia modern akan pentingnya keberanian menyuarakan moralitas politik dan belakangan ia menganggap berpolitik tidak mungkin tanpa keberanian, kejujuran dan keikhlasan untuk selalu menerima kritikan dari manapun. Lanjut kelompok 2 untuk pemikiran dari tokoh-tokoh yang sudah kalian diskusikan tadi. Pemikirannya seperti apa? Hasil pemikiran Nurholis Majid. Gagasan Cak Nur atau Nurholis Majid dalam pemikiran Islam menginginkan adanya persambungan Islam dan kemodernan. Umat Islam harus apresiatif terhadap kemodernan. Sementara itu, ia mengajukan umat Islam agar memiliki respons terhadap Barat. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Pertanyaannya, apa maksud dari mengadopsi metode barat dan tradisional itu dari pemikiran Yahya Dhammadhatan tersebut? Ya. Maksud dari metode Mengadopsi metode barat. mengadopsi metode barat dan tradisional. Ya, maksud dari mengadopsi metode barat dan metode tradisional adalah menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Sudah, Bu. Silakan ditutup kelompok. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Melaksanakan tugas dengan baik, sudah berdiskusi dengan bagus, semuanya sudah bekerja, tidak ada yang tidak bekerja, semuanya sudah ikut andil, ada yang mencari materi, ada yang menulis, ada yang presentasi. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kerja kalian pada hari ini. Alhamdulillah, semoga nanti kalian bisa mengambil ilmu yang kalian pelajari hari ini itu bisa kalian bermanfaat untuk kalian semuanya. Ini sedikit ibu menambahi. Tadi ada hal yang mempengaruhi adanya pembaharuan Islam di Indonesia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kemarin untuk pembaharuan Islam di dunia juga sama ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mungkin Mbak Hani bisa menghadap sini dan Mbak Melita. Yang untuk faktor internal itu adanya sinkretisme pencampur adukan antara ajaran agama dan budaya. Pencampur adukan ya, karena sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, itu sudah ada agama belum di Indonesia? Sudah. Apa? Loh, bukan Nasrani. Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Nah itu. Karena adanya agama sebelumnya itu adanya sinkretisme itu kayak menggabungkan gitu loh, penggabungan
pencampur adukan ajaran agama yang itu dianggap sebagai ajaran agama padahal itu adalah budaya lokal itu sih. Yang dua, kondisi politik dan yang sedang dalam penjajahan. Jadi pada waktu itu umat Islam itu tidak boleh tertindas pada waktu itu. Bahkan menjelang kemerdekaan itu pun organisasi Islam itu dikekang. Nah ini keterbelakangan umat Islam terbelakang pada waktu itu sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran daripada tokoh-tokoh pemikir Indonesia. Sedangkan faktor eksternalnya pemikiran tasawuf yang menyebar, semangat gerakan pembaharu seperti Muhammad bin Abdul Wahab yang menginspirasi. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar kepada tokoh-tokoh pemikir Islam di dunia yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Itu beliau-beliau ini belajar dari sana, kemudian menerapkan ilmu yang beliau-beliau itu dapatkan, kemudian diterapkan di Indonesia seperti itu. Ini untuk pembaharu atau pemikir Islam di Indonesia. Kalian sudah melakukan diskusi, sudah mengimplementasikan. Sekarang waktunya kita evaluasi. Coba kalian cari hikmah mempelajari perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia. Satu hikmah. Yang kedua itu silakan nanti ditulis di LKPD kalian, ditulis di situ, dikumpulkan. Yang kedua, dampak positif dan dampak negatif globalisasi di Indonesia pada masyarakat Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Nah itu bisa dikerjakan sekarang. Silakan tadi mencari dampak positif dan dampak negatif globalisasi ya. Dan yang kedua tadi hikmah mempelajari apa? Soalnya tadi pertanyaannya hikmah mempelajari pembaharuan Islam di Indonesia. Sekarang coba kita bahas dulu. Yang pertama dampaknya apa Mbak Tika? Dampak yang pertama, dampak positif adanya perubahan pola pikir yang dulunya bersifat tradisional menjadi modernisasi. Yang kedua, semakin mudah memperoleh informasi dari luar sehingga dapat membantu menemukan alternatif baru dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang negatif baru. Dampak negatif globalisasi umat Islam di Indonesia yang pertama, benturan nilai-nilai asing yang masuk melalui berbagai cara dengan nilai-nilai agama Islam. Mengingat agama Islam adalah agama yang berdasar hukum syariah, maka pembenturan itu akan sangat terasa di bidang syariah. Yang kedua, munculnya paham liberalis di kalangan pemikir Islam. Iya, bagus. Tadi ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Dampak positifnya itu kita dapat apa? Pola pikirnya lebih luas, modernis ya. Yang dampak negatifnya itu jadi benturan dengan norma-norma agama. Contohnya seperti apa? Benturan antara modernisasi, pemikiran-pemikiran modernisasi dengan ajaran Islam, ajaran agama kita. Contohnya seperti apa? Kalau kita berpakaian menurut syariat Islam itu harusnya bagaimana? Menurut aurat. Tapi ajaran-ajaran Barat kadang kita melihat orang-orang Barat itu berpakaian seperti apa? Pakai apa? Tank top gitu ya. Ada enggak dari saudara-saudara kita itu yang terpengaruh dengan gaya-gaya tersebut? Ada. Bahkan banyak ya. Kayak yang berjilbab terus menggunakan pakaian-pakaian ketat itu juga. Iya, bagus. Jadi mereka yang berjilbab tapi berpakaian yang ketat itu termasuk orang yang itu tadi adanya benturan antara yang seharusnya itu dia tidak seperti itu, tapi dia mengikuti tren modernisasi jadi seperti itu. Itu mempelajari kemajuan
kemajuan Islam di Indonesia, peradaban Islam di Indonesia. Coba, Mbak Elsa. Dengan mempelajari sejarah tersebut dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus belajar dan mengambil nilai-nilai dari pembaharuan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaharuan Islam, serta selalu berjuang dalam menegakkan ajaran agama Islam. Yang kedua, dapat memberikan ide dan kreatif tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien. Problem-problem masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama pada masa selanjutnya. Jadi yang pertama tadi menjadi Motivasi dan semangat. menjadi motivasi dan semangat dengan melihat peradaban Islam kita yang begitu pernah jaya, kita lebih semangat lagi. Oh, kita harus belajar lebih ya untuk menjadi generasi Islam, generasi Muslim, generasi Indonesia yang berkualitas. Jadi Waalaikumsalam. Ya, dari kamar mandi ya silakan. Kalau untuk kamar mandi izin. Nanti kalian bisa betul. Ya. Jadi tadi menjadikan kita itu bersemangat, semangat untuk belajar, semangat menjadi yang lebih baik, mengingat dulu pernah Islam itu pernah jaya, kita menjadi generasi Islam yang hebat. Jangan terlena oleh hal-hal yang tidak baik. Nah itu. Ini anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya kira sudah cukup. Tadi sudah ada diskusi, sudah ada presentasi, sudah ada evaluasi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan simpan dulu. Ingat pembelajaran minggu depan. Selanjutnya dengan Ibu, jangan ada yang terlambat. Jangan ada yang ditanya sudah sholat belum sholat subuh. Ya, jadi berangkatnya lebih pagi, lebih semangat lagi, lebih di sini itu lebih kerjasama ditingkatkan lagi ya, disiplinnya ditingkatkan lagi, lebih banyak membaca karena kalian tidak akan tahu apa-apa kalau tidak mau membaca. Jadi sebelum pembelajaran diusahakan kalian membaca terlebih dahulu. Itu semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.